Nasdem mulai membantah pernyataan Anies Baswedan soal hak angket. Kita tahu sama-sama beberapa hari yang lalu Anies itu mengatakan bahwa Partai Koalisi Perubahan itu solid, siap untuk urusan hak angket. Itu dibantah oleh Syahroni. Kata siapa? Hak angket itu bukan urusan capres, tetapi urusan parpol, urusan dewan. Dan tentu yang punya kebijakan otoritas urusan itu adalah ketua umum partai politiknya. Makanya kemarin itu Jimli Asyidiki mengatakan, ini cuma gertak politik saja, tidak akan kemudian dilakukan hak angket itu. Selama ini yang kita tahu, teriakan hak angket itu diteriakan oleh capres-capresnya kan, oleh Pak Ganjar, oleh Anies Baswedan. Mengerikan itu bila yang ngomong urusan hak angket misal ketua umum partai PDIP, misal yang ngomong ketua umum partai Nasdem, itu yang menjadi punggawa atas pengusungan capres Ganjar dan Anies Baswedan. Ini kan cuma capres-capresnya. Hak angket itu kewenangan siapa sih? Bisa digunakan oleh siapa sih? Oleh capres atau oleh anggota dewan? Oleh anggota dewan, oleh anggota DPR. Dan yang punya otoritas atas mereka adalah ketua umum partai politiknya. Makanya sekali lagi wajar bila Jimli Asyidiki mengatakan ini cuma gertak politik semata. Coba kita baca nih bantahan Nasdem kepada Anies Baswedan soal pernyataannya bahwa partai koalisi siap untuk urusan hak angket. Ternyata enggak, woi. Dari kompas.com ya, soal hak angket Nasdem, kalau capresnya dukung tapi ketum partai enggak, itu udah jelas loh pernyataan itu. Memukul Anies Baswedan, membantah habis-habisan pernyataan Anies. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengatakan penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan oleh calon presiden nomor 1 Anies Baswedan. Bukan ditentukan oleh ente, Nis, bukan. Menurut Syahroni, penggunaan hak angket akan ditentukan oleh ketua umum partai masing-masing yang bisa memberikan tugas kepada kadernya di DPR. Ya, kalau capresnya bilang mendukung, tapi kalau ketum partainya enggak, kan kita enggak tahu, ujar Syahroni. Syahroni mengatakan, hak angket adalah hak konstitusi yang bisa digunakan oleh anggota DPR saja. Namun menurut dia, para anggota Dewan di Senayan tentu akan menunggu keputusan yang datang dari ketua umum partai, bukan dari calon presiden. Satu kali lagi nih, kita tegaskan nih, ini harus ditegaskan. Para anggota Dewan di Senayan tentu akan menunggu keputusan yang datang dari ketua umum partai, bukan dari calon presiden. Nasdem juga malu-malu. Udah aja ngomong bubar koalisi perubahan gitulah. Sekalian aja. Nasdem bubar koalisi perubahan. Jadi di satu sisi capresnya Anies Baswedan terus ngotot urusan pemilu ini. Indikasi kecurangan dan segala macam. Di sisi lain nih takut juga tuh Nasdem. Takut saya terpengaruh gara-gara ucapan capres saya itu. Akhirnya yang menang nanti nggak bakal ngerangkul saya. Akhirnya pernyataan-pernyataan itu banyak yang dibantah oleh Nasdem, termasuk klaimnya bahwa ketiga partai koalisi perubahan sudah sepakat urusan hak angket. Tiba-tiba Syahroni mengatakan enggak, ketua umum partai kami belum mengatakan itu. Dan itu hak anggota dewan, itu hak DPR, bukan hak calon presiden. Dan tentu otoritasnya ada di ketua umum partai politik, bukan di capres. Itu jelas loh, jelas. Jangan sotoy, jadi gitu kalau mau ditegaskan Tunis. Nah, ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak, ujarnya lagi. Syahroni menilai sikap Anies yang meminta agar partai pengusungnya mendukung bergulirnya hak angket sebagai bentuk pemikirannya saja. Satu kali lagi.
Syahroni menilai sikap Anies yang meminta agar partai pengusungnya mendukung bergulirnya hak angket sebagai bentuk pemikirannya saja. Jadi bukan akomodir dari pemikiran ketiga partai pengusung atau kesepakatan ketiga partai. Bukan. Itu hanya pikirannya dia semata. Yang sebetulnya dia tidak bisa, tidak punya otoritas, bukan anggota dewan dan lain sebagainya, untuk kemudian mengajukan hak angket. Jadi ini pukulan telak, saudara. Syahroni menilai, sebab Anies diduga masih meragukan hasil pemilu dan merasa harus diselesaikan lewat mekanisme yang ada. Ini udah seolah-olah terpisah antara partai Nasdem dengan Anies. Coba bayangkan kalimatnya itu tuh. Anies diduga masih meragukan hasil pemilu dan merasa harus diselesaikan lewat mekanisme yang ada. Jadi bahasanya bukan kami. Kami dari Koalisi Perubahan masih meyakini. Kalimatnya nggak seperti itu. Nggak kami dari Koalisi Perubahan masih meyakini bahwa hasil pemilu itu bermasalah dan harus diselesaikan lewat mekanisme yang ada. Nggak pakai kalimat itu. Tapi Anies diduga tidak yakin. Artinya ini pemikiran Anies, bukan pemikiran dari ketiga koalisi partai politik itu. Soalnya kan udah terpisah antara Nasdem dengan Anies. Semua tim menyiapkan apa yang menjadi untuk hasil, apa yang dilakukan KPU, akan digugat. Itu mereka lagi siapin. Jadi itulah mekanismenya. Kemudian pandangan Syahroni ini berbeda dengan Anies yang menyebut tiga partai Koalisi Perubahan, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mendukung hak angket digulirkan untuk penyelidikan atau menyelidiki kecurangan pemilu. Beda kan? Anies itu udah yakin betul tiga partainya akan mendukung urusan hak angket ini. Tapi sayang, seribu sayang, dibantah oleh Syahroni. Kita akan lebih percaya kedekatan Anies dengan Paloh atau kedekatan Syahroni dengan Surya Paloh? Ya tentu kita akan meyakini bahwa lebih dekat Syahroni yang merupakan bendahara umum partai daripada Anies Baswedan yang cuma diusung aja. Artinya validitas ucapan itu kalau ngomong urusan partai politik atau perwakilan ucapan daripada partai politik, ya lebih valid Syahroni daripada Anies Baswedan. Begitu. Satu kali lagi, kedekatannya udah jelas. Validasi. Ucapan itu kalau urusan partai politik, Ahmad Syahroni daripada Anies Baswedan. Itu dong ya. Anies juga menegaskan bahwa Koalisi Perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. Kami semua ini solid, nggak ada yang berubah. Anies Mohaimin jelas akan terus berada di jalan perubahan, terus jalan bersama. Nah, itu kan bayangan Anies, tuh harapan Bapak Anies Baswedan, bahwa kemudian partai pengusungnya tetap solid. Satu kali lagi, ini kan urusan partai besar, urusan partai, kepentingan partai itu melebihi daripada kepentingan Anies. Saya yakin itu, ujung-ujungnya seperti itu. Bahkan banyak pengamat yang memprediksi bahwa Nasdem dan PKB akan dipastikan masuk mendukung, bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran bila dia menang. Makanya sampai detik ini Caimin itu nggak terlihat sedih, senyum semeringah terus, karena berhasil dia menaikkan elektabilitas suara parpolnya. PKB itu udah berhasil naik. Ya, untung dong. Ya udah, nggak mau ambil risiko. Meskipun kemudian digulirkan itu hak angket, apakah akan menang? Resikonya besar, bos.
Resikonya besar. Resikonya kemudian taruhan partai. Taruhan partai Nasdem, taruhan partai PKB. Kan itu. Kalau hak angket itu benar digulirkan dan mereka tetap kalah. Karena tidak pasti ketika hak angket digulirkan mereka akan menang. Sangat sedikit sekali potensi menangnya, justru akan banyak sekali potensi kalahnya. Apalagi waktunya sudah sangat mepet, cuma 8 bulan. Jadi udahlah, jangan mimpi-mimpi. Kalau kalah ya udah terima kekalahan dengan legowo. Satu kali lagi saya katakan, gampang dicek kok. Di berbagai daerah, di berbagai tempat, ya Prabowo memang menguasai secara basis suara. Di provinsi-provinsi kunci, ya Prabowo jago, raja gitu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya sama. Jadi alasan logik lalu kemudian mengatakan bahwa Anies menang, itu ya nggak ada. Di basis suaranya juga keok kok. Katakan di Jawa Barat, keok kok. Jadi udahlah, jangan aneh-aneh ya. Tapi ya itu jadi tontonan gak apa-apa. Mereka terus ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.